Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang diketuai oleh Isya Abdul Fajaba Tondang dan anggota lainnya seperti Cahya Elia, Muhammad Harif, Felix Dwi Amalia, Fajar Saputra, Nur Aulia, Apija Tulusna, dan Chelsea Fiona Bella. Materi kami di sini tentang jual beli online, jual beli secara kredit menggunakan leasing, dan juga bunga bank. Terdapat kesimpulan juga di akhir video. Tentang ketentuan jual beli ini merupakan produk hukum Islam pada saat jual beli masih dilakukan dalam bentuk tatap muka penjual pembeli maupun barang yang dijual belikan sama-sama hadir secara fisik. Demikian juga dengan akad ijab kabul yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pada era digital sekarang ini, praktek jual beli mengalami pergeseran hadirnya teknologi digital jual beli atau daring. Baik penjual, pembeli, maupun barang yang dijual belikan tidak hadir secara fisik melainkan saling berjauhan. Akad ijab kabul juga tidak dilakukan secara langsung. Proses transaksi ini terjadi di ruang virtual yang difasilitasi oleh internet. Meskipun demikian, aktivitas jual beli online pada dasarnya tetap memenuhi rukun dalam fikih muamalah. Penjual dan pembeli meskipun tidak dalam satu majelis, keduanya ada. Pemeriksaan barang yang dijual bisa dilakukan dengan melihat gambar atau video dan spesifikasi produk yang dijual. Sedangkan akad ijab dan qabul diwakili oleh aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual serta pengisian aplikasi oleh pihak pembeli. Oleh karena itu, secara umum jual beli online merupakan aktivitas yang diperbolehkan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah transaksi jual beli online tidak mengundang unsur penipuan, judi, dan riba. Hal ini diperlakukan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan menjadi faktor penting dalam jual beli online. Jual beli secara kredit menggunakan leasing. Jual beli secara kredit adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kita tentu sudah mengetahui praktek jual beli kredit, misalnya kredit mobil, motor, ponsel, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Secara umum, para ulama pandangan bahwa jual beli kredit hukumnya boleh dan halal. Kebolehan jual beli kredit dikarenakan transaksi yang dilakukan berdasarkan akad jual beli bukan hutang piutang. Transaksi ini melahirkan kewajiban atau hutang di sisi pembeli yang menyebabkan adanya tambahan harga karena dibayarkan secara kredit. Namun bentuk hutang bukan card, melainkan dine. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama apabila jual beli kredit melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga keuangan. Praktek jual beli kredit seperti ini disebut dengan leasing. Dalam leasing, pihak penjual memindahkan penagihan pembayaran dalam lembaga keuangan. Pembeli tidak lagi berhutang kepada penjual, melainkan kepada lembaga keuangan yang membayar pembelian barang ke pihak penjual. Karena perbedaan pendapat, ada salah satu dari mereka yang menilai jual beli kredit menggunakan leasing atau praktik riba. Pendapat ini didasarkan pada penilaian bahwa transaksi yang terjadi antara pembeli dan pihak lembaga keuangan adalah akad hutang piutang kard, yaitu pihak pembeli meminjam uang kepada pihak bank untuk membeli barang kepada pihak penjual. Pihak pembeli berkewajiban membayar uang yang dipinjam ke pihak lembaga keuangan dengan cara mengangsur sejumlah uang yang dipinjam ditambah dengan bunga pinjaman. Bunga pinjaman inilah yang dipahami sebagai kelebihan dalam akad hutang piutang sehingga bernilai riba dan hukumnya haram. Bunga bank. Pemerintah memberikan bantuan tunai kepada penerima KIP melalui bank. Uang bantuan disimpan ke dalam rekening bank. Menerima KIP dapat mengambil uang bantuan itu untuk keperluan untuk membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku, biaya transportasi, dan lain-lain.
Selain berfungsi menyimpan dana masyarakat melalui tabungan seperti dana nakib, bank juga dapat berfungsi menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman dana ke bank dalam bentuk hutang piutang. Masyarakat dapat menggunakan dana pinjaman itu untuk berbagai macam keperluan, seperti modal usaha, membangun rumah, atau keperluan lain-lain yang membutuhkan dana besar. Masyarakat harus mengembalikan dana pinjaman itu dengan mengasur. Angsuran itu terdiri dari pembayaran dana yang dipinjam beserta bunga bank yang dikenakan kepada nasabah. Sebagai ulama memahami bahwa bunga bank merupakan riba. Pandangan ini menilai bunga bank merupakan tambahan yang bernilai riba nasibah. Sebab akad yang terjadi antara peminjam dan bank adalah akad hutang, sementara akad hutang piutang tidak membolehkan adanya kelebihan dalam pembayaran. Kelebihan dalam membayar hutang termasuk riba nasi'ah yang hukumnya haram. Namun, ada juga sebagian ulama yang memandang bunga bank sebagai bagi hasil keuntungan usaha. Meski pembagian hasil itu sudah ditentukan nilainya di awal, hal itu sah karena sudah melewati proses saling ridha di antara kedua belah pihak. Dengan demikian, bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan karena pandangan ini menyimpulkan bahwa bunga bank halal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunga bank adalah masalah khilafiyah. Ada ulama yang menyamankan dengan riba sehingga hukumnya, dan ada juga yang menganggap bukan riba sehingga halal. Terhadap perbedaan seperti ini, kita harus mendepankan toleransi dan saling menghargai. Soal pendapat mana yang dipilih dikembalikan kepada kemantapan hati masing-masing. Dan begitulah materi yang dapat kami sampaikan. Mari kita dengarkan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus mengedepankan toleransi dan sikap saling menghargai, serta memiliki nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Kita harus menghindari sifat tamak dan rakus, karena itu bisa menyebabkan manusia memakan makanan dengan cara batil. Misalnya, dengan mempraktikkan riba, memakan yang bukan haknya dan mendapatkan keuntungan jual beli dengan cara menipu. Praktik-praktik semacam ini jamak terjadi pada masa jahiliyah. Salah satunya adalah praktik riba yang cenderung menipu dan mengeksploitasi masyarakat miskin. Oleh karena itu, riba dilarang dalam Islam, bahkan melalui fikih muamalah. Islam ingin menghadirkan praktek jual beli dan hutang piutang yang adil berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Seseorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari banyak pihak dalam melakukan kerjasama jual beli maupun hutang piutang. Peluang kerjasama ini bisa membuka keuntungan yang besar. Orang tidak akan ragu bertransaksi jual beli dengan seorang yang jujur dan bertanggung jawab. Baik, begitulah kesimpulannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.